alat budaya pun, alat amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kimia Farma, winning the momentum. Kesehatan adalah investasi yang sangat berharga bagi sebuah bangsa. Karena bangsa yang sehat akan membangun negara yang kuat. Sebagai BUMN farmasi terbesar di Indonesia, Kimia Farma hadir memberikan layanan dan produk kesehatan untuk masyarakat hingga pelosok Nusantara. Sejak berkembang menjadi healthcare company tahun 2014, Kimia Farma menetapkan strategic objektif mencanangkan 3 program utama: SDM andal dan kompeten, digitalisasi industri, dan aliansi strategis. Kimia Farma merupakan perusahaan end-to-end untuk jasa kesehatan, dilengkapi laboratorium modern untuk penelitian dan pengembangan, dijalankan oleh SDM profesional berstandar internasional, bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan perguruan tinggi. Hingga saat ini, Kimia Farma memproduksi beragam produk. Untuk menunjang bisnisnya, Kimia Farma memiliki sebaran wilayah kerja di berbagai daerah di Indonesia. Plant Jakarta, satu-satunya pabrik di Indonesia yang ditugaskan pemerintah untuk memproduksi obat golongan narkotika dan ARV. Selain itu, memproduksi obat sediaan tablet dan kapsul. Plant Semarang memproduksi minyak jarak, minyak nabati, dan produk kosmetik. Plant Watu Dakon, satu-satunya pabrik pengolah tambang yodium dan memproduksi bahan baku ferrosulfat sebagai bahan utama pembuatan tablet besi untuk obat penambah darah. Plant Banjaran, pabrik yang dibangun di atas lahan 5 hektar, bertujuan untuk menambah kapasitas produksi obat-obatan hingga 3 kali lipat dari plant yang ada sebelumnya. Plant Banjaran dilengkapi mesin modern berteknologi mutakhir dengan proses produksi terintegrasi, menjadikan plant ini memiliki kapasitas produksi terbesar se-Asia Tenggara. Fasilitas produksi rapid test. Pabrik yang berlokasi di Bali ini memproduksi berbagai test kit, di antaranya HIV, hepatitis, narkoba, dan lainnya, yang merupakan screening medis awal. Dilakukan dengan cara yang mudah, serta hasil pemeriksaan dapat diterima secara cepat dan akurat. Dengan kinerja yang baik dan dukungan mesin-mesin modern, Kimia Farma menghasilkan produk berkualitas hingga mendapatkan berbagai macam sertifikasi. Kimia Farma juga memperoleh berbagai penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepercayaan masyarakat atas kinerja perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik. Dengan tekad menjadi industri farmasi yang dipercaya dan peduli akan pelayanan kesehatan masyarakat hingga pelosok Nusantara, Kimia Farma terus berupaya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang kuat, di mana kesehatan adalah yang utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami peserta Latsar CPNS dari instansi pemerintah Kabupaten Pidijaya dan Kabupaten Aceh Tengah. Nama saya Akbar Tanjung, bersama 3 rekan saya, yaitu Ayu Melati, Maulidatul Husna, dan Reni Surestina. Kami diberi tugas untuk mengetahui nilai-nilai berakhlak di instansi Bapak. Sebagai benchmarking kami dalam penerapan nilai berakhlak. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai sebentar? Bersedia Pak Akbar. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih kesempatannya Pak Akbar. Perkenalkan, nama saya Ismadi. Saya berasal dari instansi Kimia Farma Apotik. Sekarang saya sedang ditugaskan di Kimia Farma Apotik Kimia Farma 263 yang ada di UBI Mataram, yaitu Nusa Tenggara Barat. Saya berasal dari Aceh. Seperti itu Bapak Ibu. Jabatan Bapak sekarang sebagai apa di Kimia Farma Pak, kalau boleh tahu? Untuk jabatan izin Pak Akbar, saya bertugas sebagai manajer di Kimia Farma 263 di UBI Mataram. Baik Bapak.
Untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Kita langsung saja ya Pak ya. Kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Bagaimana cara atau metode yang dipakai oleh instansi Bapak untuk menyambut ataupun menerima pelanggan? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak. Jadi untuk kimia farma apotek sendiri, untuk nilai akhlak itu jadi saat penerimaan kita ada namanya greeting kalau dari kimia farma Mbak. Greeting itu cara kita menyambut pelanggan kita yang datang. Jadi greeting di kimia farma itu kita menyampaikan selamat datang di kimia farma, Bapak Ibu ada yang bisa dibantu. Jadi greeting disertai dengan gerakan. Itu cara kita menerima pelanggan di kimia farma Bu. Baik Pak, terus ya Pak ya. Dan selanjutnya yang saya mau tanyakan lagi Pak, bagaimana apabila ada pelanggan ataupun customer yang datang ke Kimia Farma, ke instansi Bapak, ingin menyampaikan keluhan atau kritik terhadap instansi Bapak, khususnya Kimia Farma ya Pak ya, bagaimana cara pelanggan tersebut Pak untuk menyampaikan kritikan itu? Apakah dengan cara hanya dengan lisan saja atau ada metode lain atau dengan dalam bentuk apa mereka bisa menyampaikan kritikan itu, Pak? Izin menjawab Mbak. Jadi untuk pertanyaan itu, jadi kita di Kimia Farma ada beberapa metode Mbak. Yang pertama itu bisa secara langsung di saat itu bisa disampaikan ke apoteker yang bertugas atau ke farmasi manajernya. Seperti saya seperti itu Mbak. Nah, kita juga ada menempel hotline seperti itu, Mbak. Ada nomor HP yang bisa dihubungi pelanggan apabila ingin melakukan pengaduan seperti itu, Mbak. Misalnya nih terjadi pelayanan kurang optimal di outlet A. Jadi mungkin si pelanggan ini merasa enggan ya untuk melapor lagi karena ya di situ masalahnya ngapain lapor lagi di situ. Jadi kita menyiapkan hotline nomor untuk ditelepon ke pelanggan. Itu ada nomor langsung ke BM kita yaitu kantor di Mataram seperti itu Mbak yang akan merespon terkait dengan pengaduan pelanggan. Kemudian apakah di instansi Bapak ada kegiatan-kegiatan pengembangan rutin yang diikuti pegawai? Itu kita memang rutin biasanya Mbak, setiap minggu atau malah setiap hari itu biasanya ada Zoom ya. Zoom itu bisa untuk pelatihan, bisa untuk sharing produk knowledge ya, atau sharing session di antara sesama manajer atau dari bisnis manajer seperti itu Mbak. Jadi juga dari kantor pusat juga biasanya ada dijadwalkan. Kita biasanya ada keyfest untuk pembelajaran. Jadi di situ akan ada video e-learning, juga kemudian langsung ada seperti soal untuk menjawab dari pelatihan tersebut gitu Mbak. Jadi sering sih kadang ada offline juga selain online seperti itu Mbak. Baik. Kemudian bagaimana cara instansi Bapak menjaga hubungan baik antar staf ataupun atasan? Untuk itu biasanya kita sering melakukan huddle ya. Huddle itu misalnya setiap pergantian shift itu kita melakukan perkumpul seperti itu untuk sharing ya masalah yang dihadapi hari ini seperti apa. Dan juga kita biasanya ada buat seperti acara ramah tamah dan lain sebagainya. Misalnya atau di hari ulang tahun Kimia Farma kita buat games, kita buat acara 17-an seperti itu untuk keakraban antar karyawan seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Di kantor Bapak bagaimana penerapan perilaku loyal? Misalnya nih, apakah Bapak sering mendapatkan tambahan jadwal kerja gitu Pak, tambahan jam kerja? Nah, untuk loyal sendiri kalau tingkat itu rutin ya, sering ya. Jadi kadang kita itu dapat tugas itu di luar jam kerja. Apalagi kalau saya itu berstatus manajer seperti itu, kadang di hari Minggu, di hari Sabtu udah pulang. Jadi kita kadang nggak terbatas waktu. Misalnya ada kebutuhan malam, jadi kita di luar jam dinas juga harus siap juga kalau ada panggilan tugas seperti itu, Mbak. Tetap ikhlas Pak ya? Ya. Selanjutnya saya akan menanyakan, selama Bapak ditempatkan di Kimia Farma di Mataram,
bagaimana cara Bapak beradaptasi terhadap lingkungan kerja Bapak? Ini kan jauh ini Pak kan dari Aceh ke Mataram. Nah, bagaimana tuh Pak? Nah, caranya itu pertama pasti kita adaptasi itu lingkungan terdekat dulu ya, di lingkungan kerja. Nah, kenali dulu karyawan kita itu gimana, kondisi di sini gimana. Jadi saling kenal dulu di awal, seperti itu. Juga kita selain di tempat kerja juga di lingkungan tempat kita tinggal ya. Nah, apalagi kita tinggal di daerah yang berbeda, jadi kita harus tetangga kiri kanan dan juga misalnya nih lapor kepala desa dulu sebelum kita beraktivitas di daerah tersebut seperti itu. Iya Pak, bagus sekali Pak jawabannya. Selanjutnya Pak, satu lagi ini dari saya Pak. Dalam hal tugas, biasanya tugas yang diberikan apakah Bapak menyelesaikannya sendiri nih atau ikut dibantu oleh rekan-rekan kerja Bapak atau bahkan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu begitu Pak? Nah, kalau untuk pekerjaan kita biasanya tetap melakukan kerjasama ya. Apalagi misalnya nih posisi saya sebagai manajer itu biasanya misalnya ada tugas dari pimpinan seperti itu, kita pasti meneruskannya lagi kepada pelaksana kita. Tapi kita dalam pelaksana dalam mengerjakan tugasnya juga kita sebagai manajer harus melakukan kontrol dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan kerja yang sudah dilakukan. Jadi harus saling ada kerjasama ya. Begitu juga misalnya ada misalnya ada instruksi yang kurang jelas dari kita juga melakukan kolaborasi terhadap pimpinan untuk mempertanyakan ini tugasnya seperti apa supaya hasil yang diperoleh dari tugas itu maksimal seperti itu. Baik, terima kasih Pak buat jawabannya. Sekian pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Akbar Tanjung. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Dengan berakhirnya pertanyaan dari rekan saya tadi, maka berakhir pula sesi wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak atas jawaban-jawabannya. Apa yang ingin kami ketahui, semuanya sudah terjawab. Sekali lagi, terima kasih Pak atas waktu dan kesediaannya untuk kami wawancarai. Salam kenal dan semoga kami bisa mengaplikasikan nilai-nilai ASN yang ada di instansi Bapak untuk instansi kami masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak